Hai guys, welcome back my channel Rizky Kenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Kenji. Dimana kita hari ini akan mengulas seulas-ulasnya 11 pemain terbaik Liga Jerman, Bundesliga Jerman di musim 2019-2020. Oh ya, sebelum kita lanjut, silahkan Anda subscribe, like, dan komen, biar channel saya semakin maju dan saya makin semangat membuat video-video konten-konten tentang sepak bola. Oh ya, pekan-pekan kemarin kita mendapatkan saran dari teman-teman, "Hai coach, tampilkan foto pemainnya." Hari ini kita akan tampilkan foto pemainnya. Oh ya, langsung saja kita ke 11 pemain terbaik Liga Jerman di pekan ke-28. Oh, go! Kita hari ini memakai 4-3-3, di mana kita awali dengan penjaga gawang. Penjaga gawang hari ini kita ambil Manuel Neuer dari Monchen, di mana Manuel Neuer ini tidak diragukan kemampuannya sebagai kapten, sebagai pemain di Jerman, di Monchen, tetap dia jadi kapten. Dan dia dalam menghadapi Borussia Dortmund tidak ada kebobolan di kandang Dortmund, di mana save-save-nya di minggu ini sangat hebat dan sangat tajam penyelamatan-penyelamatannya. Itu di posisi penjaga gawang. Yang kedua, di posisi center back atau lini pertahanan. Jadi lini pertahanan yang pertama ialah Pung Rakik. Pung Rakik ini berasal dari Wolfsburg. Nah, itu pemain bertahan yang pertama di posisi bertahan. Pung Rakik ini mencetak 2 gol atas timnya di pekan ini. Jadi saya ambil Pung Rakik ini sebagai di lini pertahanan 11 pemain terbaik Bundesliga minggu ini. Untuk center back yang kedua, yaitu saya ambil Klosterman. Nah, Klosterman ini sangat apik penampilannya di 2 pekan terakhir ini. Sangat apik penampilan dari Klosterman dari Leipzig, di mana dia mencetak 1 gol ke gawang lawannya di minggu ini. Jadi saya ambil dia di posisi bertahan bersama Pung Rakik. Untuk bek kanan pasti tahu Anda, yaitu Steffen Zuber, di mana Steffen Zuber ini mencetak 1 gol ke gawang lawannya. Dia bermain di klub Hoffenheim. Kecepatannya yang sangat lugas, membantu penyerangan dan maupun bertahan, tidak kita ragukan lagi di posisi bek kanan, ya, yaitu Steffen Zuber. Untuk bek kiri atau posisi di bek kiri, kita ambil dengan nama atau pemain dari Monchen, ya, adalah David Alaba. David Alaba ini seorang pemain muda dari Monchen yang sangat lugas, membantu penyerangan, membantu pertahanan, sama seperti Steffen Zuber. Jadi kita dapat 4 di lini bertahan, yaitu center back 2 Klosterman sama Pung Rakik, dan dibantu oleh bek kanan dan bek kiri Steffen Zuber dan David Alaba. Beralih kita ke 3 pemain gelandang. Pasti penasaran siapa 3 pemain
gelandang di posisi terbaik di minggu ini. Yang pertama yaitu di gelandang bertahan Joshua Kimmich. Nah, Joshua Kimmich ini berasal dari klub Bayern Munchen, di mana dia mencetak 1 gol penentu kemenangan untuk Munchen melawan Dortmund di pekan ini. Jadi kita tidak salah memilih si Joshua Kimmich karena penampilannya yang sangat lugas, yang sangat elegan untuk menyerang maupun bertahan. Dibantu oleh seorang gelandang serang yaitu Baumgartner dari Hoffenheim. Nah, ini adalah gelandang serang yang kedua, yaitu Baumgartner dari Hoffenheim. Dia mencetak 2 gol ke gawang lawannya di minggu ini. Jadi tidak salah kita memilih seorang Baumgartner ini di posisi gelandang serang. Untuk gelandang serang kedua yaitu Arnold. Tahu Arnold dari mana? Arnold dari Wolfsburg. Dia mencetak 1 gol ke gawang lawannya dan memberikan 2 assist bagi temannya. Jadi kita tidak salah mengandak gelandang serang Arnold berdampingan dengan Baumgartner dan dibantu oleh gelandang bertahan Joshua Kimmich. Untuk striker kita ambil 3 orang, yaitu di posisi striker kanan kita ambil Kenan Karaman. Kenan Karaman ini dari Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, di mana dia mencetak 1 gol penting untuk timnya di minggu ini. Pemain yang tinggi, bugar, dan kuat ini sangat tajam di lini serang. 11 pemain terbaik pilihan saya minggu ini. Dan dibantu untuk di posisi penyerang kiri yaitu Renato Steffen. Renato Steffen dari Wolfsburg, di mana dia mencetak 1 gol juga untuk timnya. Renato Steffen ini pemain yang bungka, gempa, dan cepat memasuk ke kotak penalti lawan. Tidak salah kita andak posisi kiri yaitu Steffen Renato. Dan ini yang kita tunggu-tunggu di posisi penyerang depan. Siapa itu? Yaitu Andre Silva dari Frankfurt, mencetak 1 gol ke gawang lawannya di minggu ini. Sangat penting Andre Silva ini di tim-tim yang dibelanya. Bahkan Andre Silva ini sangat kuat dalam kecepatan, body ball, heading, dan menerobos ke kotak penalti lawan. Tidak kita ragukan lagi seorang striker Andre Silva ini. Banyak diincar-incar oleh klub-klub besar di Eropa sana. Nah, itu ialah 11 pemain terbaik Bundesliga Jerman di pekan ke-28 versi saya. Dan mau lanjut ke posisi cadangan? Yuk kita lanjut ke posisi cadangan. Di posisi cadangan untuk penjaga gawang kita ambil Roman Bürki dari Dortmund, di mana Roman Bürki ini walau tidak bisa menyelamatkan gawang dari kebobolan Joshua Kimmich, tapi kita tetap pilih, kita hargai karena cuma 1 kebobolan yang bersarang di gawangnya. Bahkan Munchen pun hampir kebingungan untuk membobol gawang Bürki ini. Jadi pantas kita andak di posisi cadangan kiper. Untuk lini bertahan yaitu Matt Hummels. Matt Hummels ini dimana dia mengantisipasi serangan-serangan dari Bayern Munchen sangat lugas
bahkan hampir tidak ada kebobolan seandainya Joshua Kimmich tidak mengambil celah di menit-menit krusial itu. Tapi kita hargai di posisi cadangan ini kita ambil di bertahan yaitu Mats Hummels. Dibantu oleh Matthias Ginter. Nah, jadi di back cadangan yang kedua yaitu Matthias Ginter dari Mönchengladbach. Mönchengladbach ini. Kita tidak asing lagi nama Matthias Ginter ini di telinga para coaches dan para pengamat bola, bahkan di telinga para penonton sekalian. Lanjut ke gelandang yaitu cadangan Daichi Kamada dari Frankfurt, di mana Daichi Kamada ini berasal dari Jepang dan klub membela Frankfurt, di mana dia mencetak 1 gol ke gawang lawan di pekan ini. Jadi kita pantas kita andak di cadangan dengan posisi gelandang. Untuk gelandang kedua yaitu Marco Grujic dari Hertha Berlin. Nah, untuk gelandang kedua yaitu Marco Grujic dari Hertha Berlin. Ini pemain sangat lugas untuk memotong-motong pergerakan lawan di tengah atau di gelandang bertahan maupun gelandang menyerang. Untuk dua striker kita ambil Patrick Schick dari Leipzig, di mana Patrick Schick ini telah membantu rekan-rekannya memenangkan pertandingan di pekan ke-28 ini. Kita ambil Patrick Schick di lini serang, tapi kita andak di cadangan. Apabila Andriy Silva mengalami cedera, kita masukkan antara Patrick Schick ini. Dan cadangan penyerang yang berikutnya ialah yang terakhir yaitu Erland Haaland. Erland Haaland ini berasal dari Dortmund, walaupun tidak mencetak gol, tapi banyak kemulut atau peluang-peluang yang diciptakannya di malam itu. Bahkan sekelas Manuel Neuer pun harus kerja keras di malam itu untuk mencegah gol-gol dari Haaland. Nah, itu adalah 7 pemain cadangan Persisaya di pekan ke-28. Dan terakhir yang kita tunggu-tunggu yaitu manajer tim terbaik di pekan ke-28 ini. Siapa dia? Yaitu Oliver Glasner dari Wolfsburg. Oliver Glasner dari Wolfsburg, di mana Wolfsburg menang besar berkat racikan seorang manajer ini. Nah, itu ialah 11 pemain, 7 cadangan, dan 1 orang manajer best 11 di pekan ke-28 ini. Bagi teman-teman yang senang dengan video saya ini, silahkan like, share, dan subscribe ya. Bahkan kalau ada usul-usulan dari teman-teman atau ada komentar-komentar dari teman, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti akan saya perbaiki. Apa kesalahan, apa yang harus ditambahkan, akan kita perbaiki di pekan-pekan berikutnya. Dan apabila ada solusi-solusi atau usul-usulan untuk saya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ya, menurut saya 11 pemain terbaik dan 7 pemain cadangan serta 1 manajer ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Itu versi saya ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam coach Indonesia. Yes.